Ini anggrek kerdil dan kita bisa kembalikan ke ukuran yang normalnya, ke size yang normalnya. Ini sudah saya treatment kurang lebih 3 minggu. Bisa kita lihat perbandingannya. Ini daun yang lamanya sangat kecil dan daun barunya sudah cukup besar dan nantinya akan semakin membesar dan kembali ke ukuran normal. Caranya cukup mudah, tinggal ditekan aja tombol like and tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe. Kita langsung lanjut aja ke tutorialnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan mengembalikan anggrek yang kerdil menjadi ukuran yang normal. Ini anggreknya cukup kecil, kerdil banget. Bisa kita bandingkan dengan plant yang normal di sebelahnya. Seperti ini perbandingannya sangat jauh. Ini hanya 1-2 cm panjang daunnya untuk yang ini ya. Kecil banget. Nah, kita bisa mengembalikan kembali ke ukuran yang normalnya. Langkah pertama, tentu saja ditekan tombol like and tombol subscribe, itu yang pertama. Kita lanjutkan ya, kita bongkar dulu atau cek dulu area perakarannya. Khawatirnya ada masalah di area perakaran kalau menemukan anggrek yang seperti ini, yang kerdil ya. Kalau ini memang saya treatment dari awalnya bikin jadi kerdil, dan sekarang kita akan kembalikan ke ukuran yang normal. Jika Anda mempunyai anggrek yang kerdil, bisa dicek dulu media tanamnya. Kalau perlu diganti, kita ganti dengan media tanam yang baru. Kalau misalkan masih bagus, tidak ada masalah di area perakaran, tinggal dilanjutkan aja treatmentnya, tidak perlu diganti. Kalau misalkan media tanamnya sudah kurang bagus, bisa kita ganti dengan media tanam yang baru. Akar-akar yang kering seperti ini dibuang aja, dipotong agar memungkinkan untuk pertumbuhan akar-akar baru. Setelah kita bongkar dan bersihkan dari media tanam lamanya, kita tanam kembali dengan media tanam yang baru. Media tanamnya boleh dari apa aja yang biasa digunakan untuk anggrek. Kali ini saya mau pakai 3 jenis media tanam, kita mix. Ada sabut kelapa atau koko chip ya, sabut kelapa yang sudah dipotong-potong. Ada ini juga kulit kayu pohon pinus, dan yang ini moss sphagnum moss. Dioplos aja, dicampurkan. Mau pakai salah satu tidak masalah, mau pakai semua di mix juga tidak apa-apa. Kita tanam di tempat yang baru. Ini langkah yang pertamanya. Media tanam sudah kita ganti, pakai media tanam yang baru ya. Sekarang kita tambahkan hormon. Kenapa harus ditambahkan hormon? Karena ini posisinya kerdil banget, jadi kita tambahkan hormon pertumbuhan biar cepat. Saya udah buatkan ini hormonnya, pakai hormon organik. Ini hormon organik atau ZPT, zat pengatur tumbuh. Ini senyawa kimia non nutrien, jadi bukan unsur hara. Nantinya harus ditambahkan pupuk juga. Ini untuk merangsang pertumbuhan daun, akar, dan juga yang lainnya. Ini bisa mempercepat pertumbuhan atau pembelahan sel. Ini hormon organik yang biasa saya pakai. Ini bahannya dari bawang merah dan kecambah atau toge, kecambah kacang hijau ya. 5 siung bawang merah dan 1 genggam kecambah di blender, kemudian dimasukkan ke wadah, diberi air bersih 1 liter, dan juga bakteri dekomposer 4, dan ditambahkan juga molase atau tetes tebu. Jika tidak ada ini, bisa pakai gula merah ataupun gula putih agar bagus fermentasinya. Kemudian ditutup rapat dan setiap hari dibuang anginnya, karena dalam proses fermentasi dia mengeluarkan gas, kita harus buang gasnya. Dan difermentasi minimalnya 1 minggu. Setelah 1 minggu, kita bisa aplikasikan pada tanaman yang akan kita rangsang pertumbuhannya. Untuk perawatan, saya biasa pakai larutan encer 1:20, 1 bagian hormon, 20 bagian air bersih. Kalau untuk targetnya mempercepat pertumbuhan tunas ataupun bunga, target yang cepat, saya pakai larutan yang pekat 1:10, 1 bagian hormon, 10 bagian air bersih. Disemprotkan secara merata, tapi jangan lupa disaring dulu ya, karena ini kan belum disaring. Aplikasikan pada tanaman yang akan kita rangsang pertumbuhannya ataupun pembungaannya. Nah, seperti ini.
Fitohormon yang berperan penting dalam kondisi seperti ini adalah giberelin, karena dia bisa mempercepat pembelahan sel dan bisa mengembalikan kekerdilan. Jadi dia tidak kerdil lagi, kembali ke size yang normalnya. Nanti di daun baru dia bisa tumbuh normalnya. Kalau ini daun lama tidak mungkin kembali lagi, sangat kecil kemungkinannya untuk normal lagi karena sudah tua ya. Nanti daun barunya dia bisa membesar lagi dan normal lagi. Ini tambahkan air bersih, dosisnya 1 minggu sekali, konsentrasinya 1:10 atau mau 1:5 juga gak apa-apa. 1 wadah hormon, 5 wadah air, itu tidak masalah ya, karena ini hormonnya organik. Kalau hormon kimia memang harus benar-benar pas takarannya. Untuk hormon organik bisa diaplikasikan pada tanaman yang akan kita rangsang pertumbuhannya dengan konsentrasi 1:10 ataupun 1:5 kalau pada fase seperti ini. Kecuali jika sudah normal seperti ini, konsentrasinya 1:5, 1:10 atau bisa juga 1:20. Kalau ini biar cepat perkembangannya. Dan jangan dulu dipupuk karena ini baru repotting, jangan dulu dipupuk. Kalau ada vitamin B1 bisa ditambahkan vitamin B1, kalau tidak ada pakai ini aja cukup. Dan pemupukan di minggu berikutnya, jadi seminggu setelah kita repotting seperti ini, kita pupuk dengan pupuk pertumbuhan tentunya. Mau pakai organik, mau pakai pupuk kimia, tidak masalah. Yang penting diberikan pupuk untuk asupan nutrisinya. Untuk pemberian hormon usahakan di sore atau pagi hari, di mana stomata daun terbuka maksimal. Nah, yang di sininya nih, bagian bawah daun ya, mulut daun itu di sini, stomata daun atau mulut daun, dia adanya di bawah daun, jadi harus kena semua bagian tanamannya. Dan juga ke area perakaran, jangan lupa, biar pertumbuhan akarnya lebih cepat, lebih bagus. Nah, udah seperti ini aja cukup. Tinggal kita simpan di tempat yang tepat, tempat yang bagus untuk anggrek, bulan ya terutama. Cahaya matahari berkisar 60% dan kebutuhan udara itu mutlak penting, kebutuhan sirkulasi udara. Jadi tempatkan di tempat yang ada anginnya. Jangan anginnya harus ada terus kalau bisa, karena dia membutuhkan angin sirkulasi udara yang bagus ya. Karena dia tipenya epipit, jadi membutuhkan sirkulasi udara yang bagus. Nah, segini aja. Nanti di minggu depan kita berikan pupuk pertumbuhan dan kita review lagi di minggu-minggu berikutnya. Ini usia 3 minggu berikutnya atau 3 minggu kemudian, bisa kita lihat daun baru sudah mulai tumbuh dan lebih besar tentunya ya. Ini udah terlihat, ini udah lebih besar dari sebelumnya. Nantinya semakin banyak daun baru, perkembangan pun semakin bagus, semakin besar daun barunya. Daun lamanya kecil, bisa terlihat kerdil, daun barunya sudah mulai membesar. Yang juga lebih besar, apalagi yang ini dari tunas, sudah daunnya udah lebih besar dari sebelumnya, dan ini bisa kembali ke ukuran yang normalnya. Perakaran pun sudah mulai tumbuh ya, perakaran baru. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjutkan aja pupuk pertumbuhan sampai dia benar-benar normal. Ketika sudah normal baru kita bungakan. Kita racik dulu pupuk untuk pertumbuhannya agar daunnya lebih besar dan kembali ke size normalnya. Untuk pupuknya gunakan pupuk pertumbuhan dengan kadar nitrogen yang tinggi. Saya memakai pupuk dengan kadar nitrogen 20%, fosfor 15% dan kalium 15%. Dilarutkan ke dalam air bersih. Dosis yang saya pakai 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Karena ini pakai sendok makan, setengahnya aja cukup. Dilarutkan sampai benar-benar terlarut. Lalu kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Untuk aplikasinya boleh disemprot, boleh juga disiram. Kalau mau disemprot usahakan di pagi atau sore hari, di mana stomata daun terbuka maksimal, jadi penyerapan unsur haranya maksimal. Disemprotkan secara merata ke semua bagian tanaman, dan jangan lupa bagian bawah daunnya juga harus terkena pupuk, karena stomata daun kan di bawah ini titiknya, biar dia masuk secara sempurna ke daun, ke akar juga, dan ke media tanam biar lebih bagus.
dan intervalnya 1 minggu sekali. Jadi setiap seminggu sekali kita berikan pupuk pertumbuhan dan juga hormon pertumbuhan, hormon organik. Tapi kalau bisa jangan dibarengkan harinya karena ini pakai pupuk kimia ya. Jadi misalnya untuk pupuk kimia di hari Senin dan untuk hormonnya di hari Rabu atau Kamis. Tapi intervalnya 1 minggu sekali sampai dia benar-benar normal daunnya, ukuran daunnya normal dan kembali ke size yang normal, pennya sehat, baru kita rangsang pembungaan. Kalau seperti ini jangan dibungakan karena terlalu riskan, kasihan dia kalau dibungakan. Nanti aja tunggu dulu sampai dia benar-benar normal. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.